Gadis cantik, bawa barang tadi yang ada di pelelangan. Berhasil mendapatkan. Serahkan di sini. Kenapa aku harus? Kau tidak berpikir, itu sesederhana seperti terkena telapak tangan bukan? Kau, Tanda keperawanan. Aku rasa saat ini kamu pasti terbakar sekarang. Sangat berharap seorang pria datang dan memberkatimu kan? Sekedar mengingatkan, aku menggunakan telapak 9 yang gairah. Jika kau mencoba memaksa racun keluar dengan energi internal, itu hanya akan menjadi bumerang. Di luar sini di hutan belantara, tidak ada pria lain di sekitar. Astaga, teknik pemurnian tubuh ini sangat kuat. Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Ini meracuni. Tidak mungkin, Nona. Aku menyelamatkanmu. Cepat. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Aku menyelamatkanmu. Apa yang terjadi hari ini? Aku harap kau bisa melupakan. Kalau tidak, sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Kau tidak menghargai kebaikan. Kerajaan Nalan turnamen seni bela diri. Murongshi adik. Kudengar di kerajaan Nalan, pernah ada seorang bocah jenius bernama Yezuan. Sekarang dia jadi sampah. Apa itu benar? Mingfeng Alchemist. Tuan Sekte, apakah kau mendengar gonggongan anjing? Kau panggil siapa anjing? Siapapun yang menggonggong itulah yang kusebut anjing. Saudara Ming, apakah kau berencana untuk menyalahkan semuanya? Sampang. Apa kau tahu? Apa akibatnya? Menyinggung alkemis kelas 5. Aku tidak tahu. Tapi, jika kau tidak bisa mengontrol mulut anjingmu, maka aku tidak keberatan mencabik-cabiknya. Dasar sampah. Masih saja sombong. Hari ini aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Jangan lancang. Bangun sekarang. Yang mulia akan datang. Salam yang mulia. Minggir dari jalanku. Aku akan berurusan denganmu nanti. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Yezuan, kenapa kau tidak berlutut di hadapan yang mulia? Ini adalah segel naga naik yang dianugerahkan Kaisar. Yang mulia pernah berkata bahwa pembawa segel dibebaskan dari semua kesopanan umum. Apakah kau pikir aku masih perlu membungkuk? Baiklah. Kali ini Yezuan dibebaskan dari semua basa-basi. Setelah besok, segelnya akan batal. Yang mulia sialan benar-benar membuang seseorang setelah kegunaannya habis. Hari ini, berbagai sekte telah berkumpul di sini untuk membedakan diri mereka sendiri. Ini adalah kuali raungan naga yang tak terlihat selama seabad. Dan King Xin, pengurus sekte alkimia. 9 cincin dari kuali ini adalah pencapaian tertinggi. Selama kalian para jenius memasukkan energi spiritual kalian ke dalam kuali ini, bakat kalian akan terungkap. Siapa yang akan pergi duluan? Yang mulia, junior ini akan mempersembahkan pertunjukan sederhana. Mohon maafkan kecerobohanku. Lima raungan naga. Kekuatan spiritual yang mengerikan. Mama, dalam hal kekuatan spiritual saja, kita orang tua ini Ultimate. mungkin bukan tandingannya. Saat itu bahkan yang mulia Zhao Gongdao. hanya mencapai 5 raungan. Tidak hanya itu, anak ini juga seorang alkemis. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui yang mulia. Sungguh seorang pahlawan muncul dari masa muda. Kemarilah ke sisi yang mulia ini.
Lanjutkan tesnya. Sampah tetaplah sampah, tidak hanya kau tidak berbakat, tetapi kau juga terkena serangan balik oleh aura kuat kuali raungan naga. Sungguh tidak ada keajaiban. Seorang jenius menjadi sampah. Sungguh drama. Baiklah, mari kita akhiri sandiwara ini. Mulailah pestanya. Yang mulia, di hari yang baik ini, putriku punya permintaan. Bicaralah dengan bebas. Ye Xuan dulunya jenius, kini hanya lumpuh selama bertahun-tahun. Terlena dalam kebejatan, tak mencapai apapun. Aku minta pertunangan ini dibatalkan. Aku mencari alkemis jenius sejati lainnya. Aliansi pernikahan Ming Fing. Hamba mohon yang mulia mengumumkan ini ke seluruh dunia. Nona Murong, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Kau berani memutuskan pertunangan ini di depan umum. Kau tidak menghormati sekte bela diri dewaku. Murongshi, aku punya pertanyaan untukmu mengenai pertunangan yang rusak ini. Apakah ini keputusanmu sendiri atau kau diancam? Tentu saja ini keputusanku sendiri. Setelah semua yang kulakukan untukmu, aku bahkan belum menuntut pengkhianatanmu. Namun kau dengan mudah mengucapkan kata-kata memutuskan pertunangan. Ye Xuan, awalnya aku memilihmu karena bakatmu. Kau memilihku karena kecantikanku. Kita hanya saling memanfaatkan. Kalau tidak, hanya kau yatim piatu. Bagaimana kau bisa pantas untukku seorang wanita bangsawan? Saling memanfaatkan. Tidak layak untukmu. Memang, kau lumayan dulu. Sekarang kau bahkan tak pantas untuk membawakan sepatuku. Ye Xuan, bahkan jika kau masih memiliki kehebatanmu yang dulu, hari ini, aku tetap akan memutuskan pertunangan ini. Prestasi masa depannya, alkemis terhebat dalam sejarah. Bahkan kau di puncakmu, hanya bisa mendongak. Murong Jie, kau menindas orang lain terlalu keterlaluan. Kau pikir kau bisa memutuskan pertunangan sesukamu? Semua orang di benua Yungxi tahu bahwa ditolak itu sangat memalukan. Sekte segudang bungaku tentu saja akan memberikan kompensasi kepadamu. Mengganti rugi. Kompensasi sampahmu dibandingkan dengan apa yang kuberikan padamu saat itu. Kurang dari kotoran. Ye Xuan, kau sekarang. Kami bersedia menawarkanmu kompensasi. Hanya untuk menghindari gosip. Jangan keterlaluan. Hari ini aku meminta yang mulia. Menyusun titah untuk rakyat, aku mencabut pertunangan denganmu. Itu menunjukkan sedikit rasa hormat padamu. Aku akan ke sakti ilahi dan memutuskannya sendiri. Dan kau akan dipermalukan selamanya. Baiklah, aku setuju untuk memutuskan pertunangan. Apa? Tapi sebelum kita melakukannya, aku ingin kau untuk mengembalikan semua yang kuberikan padamu. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang hilang. Apa? Tidak bisakah kau melakukannya? Murongshi, kau akan menyesali ini. Apakah ini 9 raungan naga yang legendaris? Ye Xuan sebenarnya memiliki bakat tertinggi. Ini tidak mungkin. Dengan langit dan bumi sebagai saksiku, aku memberimu surat cerai ini. Biarkan semua orang di bawah langit tahu. Hari ini aku bercerai denganmu, Murongshi. Menolak pernikahan. Kau pikir kau siapa? Menceraikanku? Bagaimana kalau menceraikanmu? Berbicara tentang tidak tahu berterima kasih, dengan begitu benarnya. Baru kali ini, aku melihat yang seperti ini. Nona Kesatria, simpan pedangmu. Aku punya metode sendiri. Ye Xuan, tidak hanya kau tidak berguna, tapi kau tetap butuh bantuan seorang wanita. Apa hakmu? Untuk menceraikan Murongshi, kau tidak pantas menjadi pria. Nona Kesatria, kataku. Aku punya caraku sendiri. Simpan pedangmu. Kau masih ingin membuatku merasa bersalah. Aku mencapai peringkat ke-7 pada usia 18. Setahun yang lalu aku mencapai peringkat ke-9. Aku membunuh leluhur iblis. Selama waktu ini, aku tidak pernah membenci bakatnya yang biasa-biasa saja. Sekarang sebagai balasannya kalian berdua berkomplot melawan aku. Aku tidak pantas menjadi seorang pria. Apakah kau? Dan tiangmu lumpuh. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Kau berpikiran kotor. Munafik. Pengunjung 3 kali sehari ke rumah kesenangan kau munafik. Kau berani membandingkan dirimu denganku. Bagaimana kau tahu? Aku meremehkanmu. Kaulah yang pergi ke rumah kesenangan. Jangan fitnah aku. Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan untuk Murongshi dan aku. Ye Xuan.
Barusan dalam uji coba kuali raungan naga, kau masih memiliki bakat tertinggi. Kau benar-benar orang pilihan. Tapi sekarang dantianmu hancur. Orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Ini juga fakta. Kau tidak bisa menahan Nona Murongshi seumur hidupnya. Bagaimana kalau begini, kalian berdua berkompromi? Murongshi tidak memutuskan pertunangan, dan surat cerai yang baru saja kau tulis tidak berlaku. Dengan begini kalian berdua menyelamatkan muka. Bagaimana? Wanita picik. Kau akan menyesali ini. Meninggalkanmu dan memilih Ming Feng adalah satu-satunya keputusan tanpa penyesalanku. Kau bilang dia lumpuh. Baiklah, di kompetisi sekte dalam 3 hari, jika kau mengalahkannya, maka kau bisa datang dan memutuskan pertunangan. Jika dia mengalahkanmu, maka surat cerai akan diberikan. Berani kau, dan kau siapa? Kau berani memerintah nona muda ini. Aku perintahkan kau. Kau terlalu tinggi hati. Bagaimana menurutmu? Aku akan mengikuti pengaturan Nona Mo. Apa latar belakang orang ini? Mengapa yang mulia begitu gugup? Bagaimana aku tahu? Semuanya kembali dan istirahat. Aku harap generasi muda akan bersinar terang di kompetisi sekte dalam 3 hari. Kali ini, anggap saja aku membalas budimu. Aku tidak meminta bantuanmu. Tunggu saja. Hai nona muda, mengapa kau lagi? Akankah ini berakhir? Lihat saja kemana kau akan lari. Kakekmu benar-benar rubah tua. Untuk berpikir dia menyembunyikanmu di dalam tempat terkutuk ini. Apa kau tahu betapa aku telah mencarimu? Tapi itu menghabiskan banyak sumber daya. Kau menyakitinya. Hanya orang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Apel, kau juga ingin ikut campur dalam urusan kakekku. Kau. Racun apa yang kau berikan padaku? Bagaimana menurutmu? Binatang. Saat kakakku tahu siapa kau, dia akan membuat seluruh keluargamu membayar. Maka sebaiknya kau kembali hidup-hidup. Hari ini aku akan mengambil tubuh rohmu, dan kemudian membuat sampah ini menghilang. Maka tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi hari ini. Pada waktunya, aku akan menggunakan tubuh roh bawaanmu. Melalui kultivasi fusi yin yang, aku pasti akan mencapai alam legendaris. Lalu, seluruh benua Yunzi akan menjadi milikku. Aku tak akan pernah membiarkanmu berhasil. Pria sebesar itu menindas seorang wanita. Lebih buruk dari binatang buas. Yesuan, tolong, selamatkan aku. Apa yang kau katakan? Saling membantu. Nah, salahmu sendiri karena tak tahu menilai. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Bunuh dirimu. Jadi aku tidak perlu mengotori tanganku. Kebetulan sekali. Aku suka ikut campur. Apalagi dengan sampah sepertimu. Kau mencari mati. Siapa kau? Seseorang yang bisa membuatmu lenyap. Tunggu saja. Nona muda. Semoga baik-baik saja. Aku perlu menggali beberapa sumber daya kultivasi darimu. Tidak. Aku ingin meminjam beberapa sumber daya kultivasi darimu. Panas. Panas. Kau lagi. Selamatkan aku. Ini, aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Tidak. Racun di tubuh wanita ini, jika yin dan yang tidak diselaraskan tepat waktu, dia pasti akan mati. Pilih untuk menyelamatkan. Hadiah. Tombak ilahi abadi. Pilih untuk tidak menyelamatkan. Kematian mendadak. Apakah aku punya pilihan? Aku sudah pernah bersamanya sekali. Kali ini,
Aku sama sekali tidak bisa memanfaatkannya lagi. Uji coba lulus. Sistem macam apa ini? Menggodaku dengan kecantikan. Dunia ini benar-benar tempat yang berbahaya. Membuka alkimia ilahi. Alkimia dewa. Aku dapat jackpot. Nonamu. Maafkan aku. Aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Ini sangat merepotkan. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kuharap kau akan bertanggung jawab padaku saat kau bangun. Kau berani mengambil keuntungan dariku, kau cari mati. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Gadis cantik. Malam berkabut. Malam musim semi bernilai 1000 emas. Lepaskan. Kau bilang kau menyelamatkanku. Kau dengan dantian yang lumpuh. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Aku tahu Anda yang tidak beres terakhir kali. Sekarang jelaskan dirimu dengan jelas. menyelamatkanmu. Kukira kau seorang pria yang benar. Ternyata kau hanya penjahat keji yang memangsa yang lemah. Seperti yang diduga, sudah selesai. Dia benar-benar melakukannya. Pil yang kau minum ini, aku sendiri yang memurnikannya untukmu. Ayo, aku terkena pil gairah 9 yang. Penawarnya adalah pil tingkat 7. Harganya mahal. Aku lihat dantianmu hancur. Kau bahkan tidak sebaik manusia biasa. Kau sendiri yang membuatnya. Beginikah caramu bermain? Benar-benar tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Sudah selesai. Aku tidak peduli. Siapa yang tahu apa yang kau berikan padaku? Setelah kompetisi, kau akan kembali ke klanmu bersamaku. Setelah kakekku memastikan aku baik-baik saja, kau bebas. Gila. Setelah kompetisi kau tidak akan lolos. Yang mulia, semua personal yang tidak terkait telah diberhentikan. Kompetisi dapat dimulai. Yang mulia. Yang mulia. Mulailah pengumuman. Semuanya. Menurut nomor yang diundi kemarin, naik panggung secara bergantian. Pemenang tetap di panggung untuk menerima tantangan lebih lanjut. Yang lain juga dapat menantang kapan saja. Kompetisi dimulai. Yezuan. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Di antara kita berdua, siapa raja sejati di era ini? Peringkat ke-6 awal. Alkemis ini sungguh hebat. Jika setiap anggota sekte pil memiliki salah satu dari pil ini, siapa yang bisa melawan mereka? Dia pakai kekuatan luar untuk naik kultivasi. Ini melanggar aturan. Minfeng mengolah dan Danwu bagaimana itu melanggar aturan. Kau. Jangan khawatir ketua sekte. Yezuan, apa kau masih berpikir? Kau adalah jenius yang melampaui semua teman sebayanya dulu kala. Karena kau, semua kejayaanku, semua orang menutup mata. Aku membencimu. Karena kau, aku harus menemukan cara lain. Menciptakan kembali fondasiku dengan mempelajari pil alkimia. Aku menderita. Dan masih, karena kau, semua yang kucintai direbut olehmu berkali-kali. Aku membencimu. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang. Yezuan kamu tidak bisa sebanding dengan saya, Mirvan. Aku melukaimu sedalam ini. Jika kau ingin pamer di sini hari ini, kau datang ke tempat yang salah. Coba kulihat seberapa tangguh mulutmu. Sangat kuat. Minfeng memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku tidak menyangka kekuatan pribadinya begitu mengerikan. Di antara generasi muda, dia tidak diragukan lagi yang terkuat. Tunggu.
Ye Xuan. Setelah jatuh dari kejayaan, lihat dirimu sekarang. Kau bahkan tidak memiliki sumber daya kultivasi lagi. Kau benar-benar hidup, lebih buruk dari anjing. Apel. Dia benar-benar menggunakan benda itu dalam duel. Trik yang tidak berarti. Beraninya kau memamerkan keterampilan remeh seperti itu di hadapan seorang ahli. Hari ini aku akan membunuhmu. Kau tepat seperti yang kubutuhkan untuk berlatih. Ini. Bukankah Dantian Ye Xuan sudah lumpuh? Ming Feng tingkat ke-6. Sama sekali tidak berdaya. Dantian hancur. Dia masih bisa menemukan cara lain untuk melatih tubuhnya. Orang ini pasti akan menjadi masalah serius bagiku di masa depan. Maksudmu? Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kekuatan tak terduga yang omong kosong. Hanya sampah jelas itu, menggunakan kekuatan eksternal, dipaksakan bertumpuk. Kau binatang kecil, kau berani. Dan Kingsit. Kenapa aku tidak berani? Berhenti. Ye Xuan, jangan keterlaluan. Aku terlalu memaksakan. Semua orang tahu. Dantianku sekarang lumpuh. Dia secara paksa menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kultivasinya ke ranah yang jauh lebih tinggi dariku. Untuk berduel denganku. Tidakkah kau pikir aku pasti mati? Ye Xuan, Ming Feng adalah seorang jenius dari sekte Pil. Masa depannya tak terbatas. Dan kau hanya sampah tanpa dantian. Bahkan jika kau bisa mengolah tubuhmu, tapi tidak lama kemudian, kau akan terhenti oleh kurangnya sumber daya. Dan berhenti di sini. Jangan berpikir, kau bisa menunjukkan kejeniusanmu lagi. Jangan berpikir, kau bisa mengambil kembali semua yang pernah kau miliki. Hentikan omong kosongnya. Jika kau tidak ingin bertarung, pergilah. Jangan berpikir aku akan tetap seperti sebelumnya, menunjukkan belas kasihan padamu. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu hari ini, lalu secara pribadi pergi ke pintumu untuk memutuskan pertunangan. Seni hujan pedang Sakura berguguran sejati. Puncak tingkat ke-6. Dia benar-benar telah mengembangkan domain. Sepertinya kejuaraan kali ini miliknya. Keduanya tingkat ke-6. Tetapi tahap awal dan puncak adalah dunia yang terpisah. Yang dulunya sombong. Yang terpilih. Sayang sekali. Keahlian ilahi, tombak menekan langit. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa begitu mudah menghancurkan hujan pedangku? Dalam menghadapi kekuatan absolut, itu semua omong kosong. Aku tetap aku. Kau hanya pantas untuk membuatku bersinar lebih terang. Tetapi kau tidak bisa melampauiku. Murongshi, hari ini, aku menceraikanmu dasar sampah. Tidakkah kau akan mengumumkan hasilnya? Baiklah. Seorang jenius adalah seorang jenius. Kau menang. Hadiahnya milikmu. Turnamen hari ini sudah berakhir. Rapat dibubarkan. Percaya padaku sekarang. Para tetua sekte Xiao Yao juga bilang menggabungkan benih api sangat berisiko. Kusarankan kau jangan mencobanya sembarangan. Ye Xuan, tinggalkan barang-barangnya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kau cukup beruntun, punya benda langka bukan segalanya. Menjaga pusaka itulah kebenaran sejati. Apa maksudmu? Ye Xuan memenangkan kompetisi. Wajar jika dia mendapatkan hadiahnya. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut diejek oleh dunia? Akankah dunia menertawakan kita? Kita tidak tahu. Tapi aku tahu, tahun depan di hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kalian anjing tua. Masih ingin mencuri barang-barangku? Tidak mungkin. Ye Xuan, dengan kekuatan mereka bertiga, kau tak bisa melawan. Lari, tinggalkan aku sendiri. Mang Wan Qiu, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku bisa menjamin keselamatan sekte bela diri ilahimu. Kalau tidak, bencana besar akan menimpamu. Mang Wan Qiu, aku harap kau membuat pilihan yang bijak. Kalian orang tua.
Aku bahkan tidak menganggap kalian ada. Sayang sekali. Dua tetua. Jika kalian dapat membantu sekte pil saya mendapatkan benih api, sekte pil bersedia menghadiahkan kalian masing-masing satu pil Taizuan untuk membantu kalian maju lebih jauh. Bagus. Orang tua, aku akan mengingat serangan telapak tangan ini. Jadi bagaimana? Hari ini kau pasti mati. Benih api ini sangat sulit untuk digabungkan. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Oh, apa aku benar-benar akan mati? Cakram Tai Kain yang pemurnian tubuh tingkat 6. Benih api sepenuhnya menyatu. Pemberitahuan sistem. Juara pertama dalam kompetisi sekte. Hadiah diperoleh. Ranah meningkat. Yeshuan. Yang mulia, Yesuan telah menjadi abu. Harta karun itu juga. Kerugian kecil ini, mari kita The film bebankan was pada sekte bela diri translated ilahi. and Dimengerti. narrated by M. Lakukan. Media. Aku belum mati. Dibawa kembali dari ambang kematian. Memicu hadiah. Nirvana roh abadi. Tubuh tiran abadi. Teknik kontrol waktu penguasaan waktu. Semua hal dapat dikendalikan. Setelah aku pulih, aku akan memastikan kau lenyap. Kau sudah bangun. Minum obat ini. Aku menyelamatkanmu kali ini. Benar. Kau menyelamatkanku kali ini. Aku menyelamatkanmu terakhir kali. Kita impas. Ayo pergi. Kau mau kemana? Ikut aku menemui kakakku. Kau memberiku pil yang tidak diketahui. Kau bisa pergi hanya setelah memastikan aku baik-baik saja. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Musikil murid Sek Milo. Tidak hanya tubuhmu baik-baik saja, tetapi bahkan luka tersembunyimu sebelumnya telah sepenuhnya dibasmi. Kakak, apa kau yakin? Di Bin Wayongsi ini, aku khawatir hanya kau yang berani mempertanyakan orang tua ini. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Aku sementara akan percaya kau menyelamatkanku. Seperti anjing menggigit Ludong Bin. Siapa yang kau sebut anjing? Aku pernah mendengarmu mengatakan ini sebelumnya. Ini bukan penghinaan. Ini pepatah umum. Kau tidak akan mengerti meskipun kujelaskan. Kau baik-baik saja sekarang. Bisakah aku pergi sekarang? Ada apa dengan pria ini? Nona muda ini biasanya menjadi pusat perhatian di luar. Pria ini sepertinya di matanya. Aku sangat benci ini. Apa kau begitu terburu-buru untuk pergi? Apa kau tidak ingin meninggalkanku? Siapa yang akan merindukanmu? Kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tanpa menipu beberapa sumber daya kultivasi. Sayang sekali pergi seperti ini. Seperti yang diduga, kalian para pria semua sama saja. Aku melihatmu dan para pria busuk itu. Tidak ada bedanya. Tuanmu, aku menyelamatkan putri sulungmu. Bukankah seharusnya keluargamu menunjukkan rasa terima kasih?
Kau anak kecil yang menarik. Keluargamu kami selalu menepati janji. Kingsley, siapkan kamar untuknya. Dan siapkan beberapa pakaian baru untuknya. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tinggal di kediaman keluarga Moku. Tinggallah selama yang kau mau. Apakah kau puas sekarang? Kakek, kenapa kau membiarkan dia tinggal di rumah kita? Tuanmu. Bagaimana kau tahu namaku Yezuan? Jangan gugup. Jika aku ingin mencelakaimu, aku tak perlu trik apapun. Puncak tingkat ke-9, setengah langkah alam ilahi. Jangan khawatir. Di rumahku, tak seorang pun dapat menggangguku Ifas Iembo. Yezuan, aku percaya pada karaktermu. Aku juga percaya kau bukan sampah seperti yang dikatakan semua orang. Jaga Kingsley baik-baik untukku. Bagaimana Tuan mau tahu segalanya? Lupakan saja aku akan tinggal untuk saat ini. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Cepat dan siapkan tempat mencuci dan istirahatku. Kau Bagaimana denganku? Kau tidak mendengarkan kakekmu. akan mendapatkan balasannya. Kenapa kau mengikuti kami? Aku bisa berjalan kemanapun aku mau. Urus urusanmu sendiri. Kau. Apa yang kau lihat? Aku berpakaian seperti ini baik-baik saja tapi mengapa kalian berdua juga berpakaian seperti ini? Kita harus berhati-hati di kota. Kita tidak boleh membiarkan orang lain melihat bahwa kita kaya. Saudara Yishuan, namaku Mo Qingxue. Aku adik perempuannya. Senang bertemu denganmu. Halo. Dari mana bajingan ini berasal? Gongsun Yixuan putra sulung keluarga Gongsun. Beraninya kau menyentuh tangan Kingxue. Apa kau gila? Tidakkah kau lihat dia menyapaku? Mencari mati. Berhenti. Kingxue, kau tidak akan melindungi sampah ini kan? Apa urusanmu? Apa urusanku? Dia di siang bolong. Berani menyentuhmu dengan tangan kotornya. Tentu saja aku harus mencari keadilan untukmu. Dia temanku. Temanmu? Kau menyerang temanku begitu tiba. Sungguh kurang ajar. Aku lihat dia berpakaian sederhana. Dan tubuhnya tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual. Aku pikir dia pengemis yang mengganggumu. Kau berani mengatakan itu padaku. Lihat caramu berpakaian. Kau tidak lebih baik dariku. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak bisa memamerkan kekayaanmu di pasar barang antik. Ayo pergi. Mo Qingxue, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Yezuan ya. Kau berani menyentuh wanita Gongsun Yuxuan. Nyawamu aku yang ambil. Kingxue. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dengan mudah memanggilku dengan nama panggilanku? Dan dia sepertinya tidak bermaksud jahat, menyebalkan sekali. Ada apa saudara Yishuan? Bisakah barang bagus di sini hanya dibeli dengan uang? Secara teoritis kau bisa barter. Tapi barang-barang di sini semuanya harta karun langka. Sangat sedikit orang yang bisa menawarkan barang yang sama langkanya. Jadi sampai hari ini, semua keluarga telah menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Namun, banyak harta karun di sini belum dinilai dengan kekuatan spiritual. Apa yang mereka beli dengan harga mahal, mungkin hanya barang rongsokan. Jadi maksudmu, jika aku punya sesuatu yang bagus, aku juga bisa menjualnya di sini? Tentu saja, pasar barang antik melakukan ini, tidak peduli bagaimana kau mendapatkan barang tersebut. Selama itu langka dan berharga, pasar barang antik akan menerimanya. Itu cara untuk menjadi kaya. Kingxue pengemis ini. Tidak mungkin orang yang ditemukan keluargamu Mo untuk menilai harta karun untukmu kan? Anjing menggigit tulang. Sulit untuk melepaskannya. Siapa yang kau sebut pengemis? Kalian berdua nona Mo. Kamu tidak perlu malu dan menderitakan. Mungkin setelah hari ini, keluargamu Mo akan keluar dari 3 keluarga besar. Kurasa keluarga Gongsun yang selalu di tempat ketiga tidak memenuhi syarat untuk menantang keluargaku. Kali ini berbeda. Aku telah membawa salah satu dari 10 besar kultivator spiritual murid di benua Yongxi. Kita pasti tidak akan melewatkan harta karun hari ini. Lihat dirimu. Kau hanya membawa orang tidak berguna tanpa kekuatan spiritual. Bagaimana bisa keluargamu Mo bersaing dengan keluargaku Gongsun hari ini?
Mungkinkah kau mengandalkannya untuk menebak? Bagaimana orang rendahan seperti itu bisa masuk ke tempat seperti ini? Ya, aku dengar dia tidak berguna. Aku memperhatikan pemuda tampan ini. Dia mungkin simpanan Nona Mokan. Simpanan. Tepat. Anjing peliharaan. Simpanan. Seorang pria simpanan. Gongsun Yuxuan, apa kau sudah gila? Mulut besarmu bau. Menjijikkan. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Panggil aku kakek 3 kali. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu hari ini. Lihat dirimu. Tidak hanya kau terlihat licik, tetapi kau juga berbicara tanpa kelas. Ekspresimu benar-benar vulgar. Kau hanya sampah. Yang dangkal. Sial. Aku tidak berani menyentuh keluargamu. Tapi semut sepertimu bisa kuremukan sesuka hati. Hancurkan. Kau membutuhkan kemampuan untuk melakukan itu. Saudara Gongsun, jangan merendahkan dirimu ke level seorang petani. Su Jijing, tuan muda kedua keluarga Su. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Itu dia. Kau pikir aku akan terpancing oleh provokasimu? Hargai konvensi penilaian harta karun ini. Ini yang terakhir yang akan kau hadiri. Karena begitu kau meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi hari kematianmu. Hargai konvensi penilaian harta karun ini selagi bisa. Bagaimana jika keluargamu Gongsun tidak ada lagi? Nah, anak sapi yang baru lahir, tidak takut pada harimau memang bisa dimengerti. Tapi harganya adalah seluruh keluargamu, dikubur bersamamu. Aku hanya menyatakan, semua adalah kebenaran dan penggarap kekuatan pupil yang kau bawa. Kurasa dia sampah sepertimu. Kau mencari mati. Maaf adik kecil. Aku tidak bermaksud untuk imken dirimu. Yang ingin kukatakan adalah, semua orang di sini adalah sampah. Kau, dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Beraninya kau begitu sombong, kau mencari mati. Beraninya kau menghina kami begitu terang-terangan. Ini keterlaluan. Setelah konvensi penilaian harta karun berakhir, aku akan memberi si mulut besar yang tidak berguna ini pelajaran. Begitu mendominasi. Yesuan, apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin terlibat dalam pertengkaran kecil kanmu. Hari ini, aku agak ingin terlibat sekarang. Siapa yang bertanya padamu? Membuat musuh seperti ini. Keluargamu kita, bagaimana akan bertahan di benua Yongxi? Jangan khawatir, setelah hari ini, keluargamu pasti akan mendominasi. Menarik. Sepertinya kami klan kuno telah terlalu lama mengasingkan diri. Sekarang bahkan seorang petani biasa tidak menganggap kami serius. Saudara Gongsun, ketika kau menghajar bocah ini nanti, ingatlah untuk memanggilku. Sudah lama aku tidak merasakan rasanya seseorang berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Bagaimana? Cukup urusan bisnis. Hong Kigung, Kepala Biro Hukum Xinjiang. Saya yakin semua orang telah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu kita menemukan ranah Asensio. Harta karun di dalamnya cukup untuk mengubah nasib keluarga kalian. Hari ini aku akan mempersembahkannya kepada kalian kata tersentun. Adapun berapa banyak yang bisa kalian dapatkan, itu tergantung pada nasib kalian. Buka. Kau sengaja kan? Jika kau terus begini, bagaimana kita bisa menilai apapun? Penegak, anak ini sengaja membuat masalah. Aku sarankan kita usir dia segera. Anak muda, kau selalu berteriak buka tanpa melihat isinya. Meskipun itu tidak melanggar aturan. Itu tidak adil. Untuk semua orang. Tidak adil. Bagaimana bisa? Ini adalah konvensi penilaian harta karun. Kau berteriak buka begitu kotaknya disajikan. Ada banyak dari kita di sini. Kita bahkan belum melihat. Dan kau sudah membelinya. Apakah kau mengerti penilaian? Bisakah kau membedakan yang baik dari yang buruk? Selain itu, jika dia terus berteriak seperti ini, tidak ada yang punya kesempatan untuk bersaing secara adil hari ini. Aku yakin ini adalah sesuatu. Toko barang antikmu juga tidak ingin melihatnya. Mama, jika ini terus berlanjut bagaimana? Jadi bagaimana? Jika kau punya kemampuan, kau juga harus berteriak buka. Kalian semua tidak kompeten dan pengecut. Jadi mengapa kau begitu marah? Selain penegak, kau mengingkari kata-katamu sendiri, membalikan aturanmu sendiri. Aku khawatir, toko barang antikmu akan segera tutup. Ini
Penegak, begitu banyak dari kita di sini. Dapat bersaksi untukmu. Kau tidak secara sembarangan mengubah aturan. Aku tidak percaya. Semua orang di dunia akan percaya. Fitnahnya. Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti aturan sebelumnya. Tunggu. Setiap kotak akan dilelang secara publik. Teriak buka dan kau mendapatkannya. Teriak buka. Baiklah. Teriak buka dan kau mendapatkannya. Matikan suaranya juga. Teriak buka dan kau mendapatkannya. Penegak. Jika kau mencoba mengubah aturan lagi, aku tak akan ragu untuk menyiarkan gambar-gambar ini di langit benua Yunxi selama 10 hingga 15 hari. Apakah toko barang antik itu bisa tetap buka? Tergantung keputusanmu. Anak muda yang ingin kukatakan adalah, mari kita lakukan sesuai aturan sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Harta ini awalnya menjadi milik yang cakap dan yang berani. Keberanian adalah bagian dari kecakapan. Jika kau tidak yakin, kau bisa bicara. Nah, tahukah kau konsekuensi melakukan ini? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Semua orang di sini sampah. Apakah kalian semua tuli sekaligus buta? Kau apa? Begitu jantan. Semua yang kulakukan sesuai aturan. Jika kau pikir aku melanggar aturan, itu berarti kekuatanku melebihi kekuasaanmu. Aku tidak akan menyinggung kecuali disinggung. Kuharap kalian semua jaga sikap. Penegak. Haruskah kita lanjutkan? Ya. Selanjutnya buka peti harta karun keempat. Buka. Kelima. Buka. Kau. Keenam. Baiklah. Lihat dengan jelas. Aku melihatnya. Buka. Saudara Zhu Jijing, apakah kau melihatnya dengan jelas? Tentu saja. Untung aku beraksi cepat. Kalau tidak aku akan melewatkan harta karun lainnya. Apa terburu-burunya? Tuan muda ini tidak bersaing denganmu. Di mana jambannya? Bajingan. Blok kiri saat kau keluar. Apa isinya? Tuan muda, isinya sebuah gulungan. Kemungkinan besar, gulungan yang kita cari. Cepat, penegak, aku ingin melihat hartaku. Baiklah, bukakan untuknya. Kerja bagus. Saat kita kembali ke sekte, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Terima kasih Tuan muda. Selamat kepada keluarga Shuqi karena mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga. Bagaimana mungkin? Teknik kultivasi tingkat surga. Apakah Shuqi benar-benar mendapatkannya? Keuntungan yang mudah. Mungkinkah itu benar-benar telah direbut oleh keluarga Shuk? Mungkinkah Ye Xuan menebak selama ini? Dia menyambar 5 harta karun rahasia berturut-turut. Ada 4 lagi. Dan tak tahu apa itu. Kita mendapat 20 juta. Kuharap kita tidak kehilangan semuanya. Keberuntungan pada akhirnya adalah jalan samping. Kekuatan adalah jalan yang sebenarnya. Seni kuliner tertinggi. Kuasai teknik ini. Dan semuanya bisa dimasak. Koki yang pintar bisa memasak tanpa beras. Selamat Koki Show. Benda tak berguna. Ketujuh. Buka. Kedelapan. Buka. Kesembilan. Buka. Kesepuluh. Buka. Kesebelas. Buka. Ke-29. Buka. 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 Yang terakhir. Yang ini. Yang ini bagus. Buka. Semuanya miliknya. Lalang. Hancurkan semuanya. Ye Xuan, kau memperlakukannya seperti kotak buta. Total 30 kotak brokat. Kau membuka 16 sendiri. Apa kau yakin tentang ini? Jangan khawatir. Aku Ye Xuan ketika melakukan sesuatu, selalu melakukannya dengan mantap. Ye Xuan. Aku tak akan membiarkanmu melihat matahari esok. Aku tidak percaya. Ke-16 milikmu semuanya harta karun. Selain itu, bahkan jika itu harta karun, lalu kenapa mampu melindungi
Harta karun inilah yang menjadikannya harta karun. Itulah jalan yang sebenarnya. Yezuan, tinggalkan barang-barangnya. Aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kau beruntung dan mendapatkan harta karun, lalu kenapa? Melindungi harta adalah jalan yang benar. Xiu Qijing. Kuharap kau menjaga sikapmu. Kalau tidak, Baiklah, segmen kotak brokat telah berakhir. Harta berikutnya. Kurasa semua orang akan tertarik. Ini adalah semuanya. Kurasa ini adalah alasan semua orang ada di sini hari ini. Teknik abadi. Feng Hou Kimen. Buka. Aku menyebutnya buka. Teknik ini sudah tidak tersedia saat kami menemukannya. Jadi ini hanya bisa dilelang secara publik. Menurut aturan perdagangan barang antik kami, ini bisa dijual dengan harga tetap. Harta karun langka. Pertukaran prioritas. Penawar tertinggi menang. Harga awal, 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. Semuanya. Feng Hou Kimen ini adalah teknik tertinggi keluarga Zhoukiku. Tolong, beri aku muka. Aku tawar 50 juta. Saudara Zhouki, maafkan kekurang ajaranku. Teknik ini, keluarga manapun yang mendapatkannya, akan melambung ke langit. Aku tawar 51 juta. 55 juta. Aku tawar 60 juta. Habis sudah. Inilah yang keluarga mau kita inginkan. Sekarang kita kekurangan dana. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Yesuan, apa yang kita lakukan? Kita kehabisan uang. Siapapun yang mendapatkan teknik ini akan menjadi keluarga nomor 1 di benua Yongxi. Ya, jika keluarga Mo kita tidak mendapatkannya, kita dua saudari akan menjadi mainan anak-anak kaya manja ini. bukankah itu hanya buku panduan teknik abadi? Aku punya cara. Cara apa yang kau miliki? Kita kehabisan dana sekarang. Barang-barang yang kau tawar masih belum ada hasil penilaian. Saat uangnya tiba, meskipun sangat berharga, tetapi teknik abadi telah dilelang. Baiklah. Karena ini sangat penting. Aku akan membelinya untukmu. Aku tawar 70 juta. Jam berapa sekarang? Kau masih bercanda? Kita kehabisan uang. Duduk diam. Lihat saja. Percayalah padaku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memperebutkan ini dengan Kushu Cijing. Aku ayahmu. Kau. Begitupun kau berani bilang. Begitupun kau berani bilang, penegak, keluargamu tidak mampu membeli sebanyak ini. Sekarang ini sepenuhnya hanya sedang menaikkan harga. Menurut aturan pasar barang antik, mereka harus diusir, potong lidahnya. Ya, lumpuhkan dia. Orang ini jahat. Penuh dengan skema licik. Sekarang dia mengganggu ketertiban. Tak termaafkan. Penegak, Anda harus memberi keluarga kami penjelasan. Kalau tidak, pasar barang antik ini, reputasinya akan hancur. Nah, demi keluargamu Mo, aku akan mengampunimu kali ini. Tapi, jika kau melakukan ini lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Ini adalah pil Kaisar Agung. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menawar Feng Hou Kimen? Tuan Muda Yezuan, Anda tentu saja memenuhi syarat untuk menawar. Bagaimana mungkin dia benar-benar memiliki pil Kaisar Agung? Palsi, pasti palsu. Kurang ajar. Beraninya kau meragukan kemampuanku. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu? Tidak. Penegak. Lanjutkan penawaran. Keluarga Shujiku harus memiliki teknik abadi ini. Aku tawar 2 juta. Pil Kaisar Agung. Apa latar belakang anak ini? Bagus. Kutawar 3 juta. Ditambah 1 set pembuluh roh kelas atas. Seperti yang diharapkan dari saudara Shuk, sungguh sikap yang luar biasa. Keluarga Gongsunku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Sepertinya saudara Shuk bertekad untuk memenangkan Feng Hou Kimen malam ini. Apa yang kau miliki untuk melawan aku? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing dengan Kushu Cijing? Setelah hari ini, aku akan membunuhmu.
konsumsi pil ini. Dan kau pasti akan mencapai ranah tingkat 9. Hukum surgawi. Ini adalah pil keabadian Kaisar. Terjual. Selamat kepada keluargamu. Karena mendapatkan harta karun ini, bocah, aku akan membunuhmu. Satu teknik kultivasi tingkat surga, 2 pembuluh roh tingkat atas, 1 senjata tingkat surga, 10 tetes esensi darah binatang suci kuno, ada juga harta karun yang diperoleh dari perdagangan barang antik, 5 juta di peti harta karun. Dan Feng Hukiman ini, Yeshuan, kau sungguh hebat. Aku Yezuan, selalu menepati janjiku. Aku bilang keluargamu akan berkuasa, dan aku akan memastikan keluargamu mendominasi para pendekar. Mo Qingxue, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Kakak, kau telah menemukan harta karun sejati. Jangan berani-berani, aku akan mencurinya darimu. Gadis bodoh, apa yang kau katakan? Sangat tidak tahu malu. Berhenti. Selamat kepada kalian bertiga. Kalian benar-benar untung besar kali ini. Terima kasih. Kami telah menerima ucapan selamatmu. Kau bisa pergi sekarang. Tunggu sebentar. Qingxue, lihat selama bertahun-tahun aku mengejarmu. Aku telah memberi keluargamu beberapa keuntungan. Sekarang, karena kau telah memilih pelamar lain, bukankah keuntungan ini harus dikembalikan kepadaku? Gongsun Yushuan, setiap kali kau datang untuk memberikan hadiah, aku dengan tegas menolak mereka. Kaulah yang tanpa malu, meninggalkan mereka di depan pintuku, dan berbalik pergi. Aku telah menyimpan semua sampah itu di gudang. Ambil semuanya kembali sekarang. Baiklah. Tapi semua harta ini sangat berharga. Keluargamu telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Bukankah kalian harus membayar sedikit bunga? Gongsun Yuksuan, jangan memaksakan. Lanjutkan. Bagaimana mungkin aku berlebihan sepertimu? Dua anjing. Jika kau tak ingin wajahmu, jangan memilikinya. Pengemis busuk, mencoba menyerangku diam-diam. Aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat. Jiu. Bagaimana mungkin? Pemurni tubuh tingkat 6 puncak. Juga kau rubah licin. Selamatkan aku. Mo Qingxi. Serahkan Feng Hukiman. Hentikan ide itu. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Aku memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, nasibmu akan lebih buruk daripada Yezuan. Zhu Qiakan, aku akan mengurus Mo Qingxi. Sedangkan Mo Qingxi, dia adalah orang yang diinginkan kakakmu. Jangan sebutkan Zhu Qinchan kepadaku. Sejak kami kecil, dia selalu selangkah lebih maju dariku. Semua orang berpikir aku lebih rendah darinya. Sekarang aku akhirnya menemukan tubuh roh alami. Mengapa aku harus memberinya wanita yang dia inginkan? Begitu aku memiliki wanita ini, dunia akan menjadi milikku Zhu Qijing. Lalu kita lihat siapa yang berani menentangku. Ya saudara Zhu benar. Zhu Gejing, kau dari kerajaan Nalan. Benar-benar kau. Kau sudah mati. Aku mungkin juga memberitahumu. Benar ini aku. Kau adalah kunci bagiku untuk melampaui Zhu Qinchan. Gongsun Yushuan, jangan bertindak gegabah. Kakekku akan membunuhmu. Keluargamu akan segera lenyap. Aku sarankan kau untuk patuh tunduk padaku. Aku bisa mempertimbangkan memohon kepada saudara Zhu untuk mengampunimu. Orang jelek seringkali berlebihan. Kau belum mati. Terima kasih kalian berdua. Tingkat ke-7. Kau benar-benar menerobos ke peringkat ke-7. Jangan main-main. Keluarga Zhujiku adalah keluarga nomor 1 di benua Yongxi. Aku tak peduli jika kau nomor 1. Sudah kubilang, aku paling benci pria yang merundung wanita. Baiklah pengemis busuk, bersiaplah untuk menerima murka keluarga Zhujiku. Murka. Kau bukan apa-apa selain anak terbuang dari keluarga Zhu. Aku Zhu Qijing tidak butuh ejekanmu. Cepat. Keluar. Jika kau tidak pergi sekarang kau tidak akan bisa. Ingat tamparan ini.
Lihat dirimu yang menyedihkan. Aku terlalu malas untuk memukulmu. Jangan mendekat. Jangan muncul di hadapanku lagi. Dan jangan ganggu King Su lagi. Kau dengar aku? Baiklah. Berhenti. Saudara Ye, apa instruksi selanjutnya? Aku melepaskanmu seperti ini. Tak ada ucapan terima kasih. Benar. Ini semua harta duniawiku. Total nilai 50 juta. Sekarang pergi dari sini. Ya. Ayo pulang. Mungkinkah orang-orang zaman sekarang terbatas di bawah alam dewa? Karena mereka berpuas diri. Hanya dengan menghancurkan, lalu membangun kembali, seseorang dapat mematahkan belenggu dan mencapai alam legendaris. Hancurkan lalu bangun kembali. Itu membuatku takut setengah mati. Bibi, jiwaku telah menderita pukulan berat. Bagaimana kau akan mengkompensasiku? Jika kau tidak bisa merasakannya sendiri, itu masalahmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku baru saja di tengah-tengah pencerahan. Kau keluar seperti itu kan? Aku kehilangan semua akal sehatku. Itu karena kau lengah. Kenapa menyalahkanku? Kau menjelaskan kepada seorang wanita sungguh, seperti mencari masalah. Baiklah Bibi, maaf aku salah. Jika aku tak bisa mengalahkanmu, aku bisa menghindarimu. Berhenti. Apa sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Singkatnya, kau tidak bisa pergi. Aku mengerti. Kau mengerti apa? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau menyukaiku? Menyebalkan. Kau, betapa tidak tahu malunya. Terima kasih atas pujiannya. Ada lagi. Tidak ada lagi, aku pergi. Yesuan, berhenti. Aku punya pertanyaan untukmu. Apalagi yang kau inginkan, Bibi? Apa yang kau katakan tentang menghancurkan lalu berdiri? Apa artinya? Hanya ini. Tentu saja tidak. Ini hanya salah satu pertanyaan. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan memberitahu kakakku bahwa kau cabul. Maka kakakku pasti akan. Baiklah, aku akan bicara. Hanya saja aku telah memahami dengan jelas hukum agung langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Bukankah dantianmu lumpuh? Bagaimana mungkin merasakan hukum antara langit dan bumi? Ya, aku juga tidak begitu yakin. Benar. Berapa lama kakekmu berada di puncak tahap ke-9? Pernahkah dia memahami hukum langit dan bumi? Mungkinkah cara untuk merasakan hukum agung antara langit dan bumi adalah melumpuhkan dantianmu? Kau benar. Meskipun itu benar, berapa banyak orang di dunia ini bersedia untuk alam eterial itu, untuk melumpuhkan dantian mereka, dan memulai semuanya dari awal lagi? Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Lihat aku. Dantianku sekarang lumpuh, tapi aku baik-baik saja. Aku tahu kau menghiburku. Terima kasih. Di mana semangat yang tak terkendali dan tak masuk akal itu? Aku tidak terbiasa kau menjadi seperti ini tiba-tiba. Memanfaatkan dan bertingkah malu-malu. Betapa tidak tahu malunya. Ini lebih nyaman. Betapa murahnya. Belum pernahkah kau mendengar pepatah? Orang baik tidak hidup lama. Orang jahat hidup selama 1000 tahun. Kalau begitu aku bertanya padamu tentang tubuh hukum bawaanku. Apa kau tidak sedikit pun penasaran? Ini. Jika aku tahu, bukankah aku akan berkultivasi denganmu? Jalan kultivasi ini akan menjadi perjalanan yang mulus. Kau sebenarnya tahu? Ya, terus kenapa? Jadi bagaimana? Karena kau tahu rahasia ini. Tidakkah kau punya pikiran lain tentangku? Tentu saja tidak. Bahkan jika kau berpose menggoda, berdiri di depanku, dan melepas semua pakaianmu, aku tidak akan tertarik padamu. Aku tidak cantik. Apakah King Sui cantik? Wah, tunggu. Bukan itu maksudku. Yesuan, apa kau tahu pepatah memiliki cincin giok menjadi kejahatan? Maksudmu? Kakakku sedang bersemedi berkultivasi, dan dia tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun. Feng Hu Kimen ini terlalu berharga. Aku takut aku tidak bisa melindunginya, dan aku ingin mempercayakannya padamu. Tidakkah kau takut bahwa aku akan kabur dengan itu? Kalau begitu aku
pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Sebuah surat dari Akademi Lanting. Kau telah diterima sebagai murid Istana Dalam. Ya. Satu hal lagi. Bicaralah. Orang yang kau cari telah ditemukan. Dimengerti. Yezuan. Kali ini, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. 8 seni kehancuran, 99 siklus. Hadiah senjata diaktifkan. Roh tombak. Roh tombak. Bukankah itu berarti aku bisa mengolah tombak dan tubuh? Teman lama, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berkelana bersama. Selama tombaknya tetap ada, aku tetap ada. Menghancurkan hukum. Aku sendirilah yang tertinggi. Nama yang bagus. Senjata dewa turun. Tetua. Apakah kau merasakannya barusan? Ini adalah aura senjata dewa. Temukan dengan sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung. Dapatkan dengan segala cara. Sekarang, memiliki yang terdepan dari 100 senjata adalah ubi panas. Dari 3 keluarga besar Binwa Yunxi, aku telah menyinggung 2. Aku takut, semakin cepat aku mati semakin baik. Aku harus mencari pendukung. Yezuan, aku sangat menyesal. Penerimaanmu telah dicabut. Aku mengerti. Tapi tetua, sebenarnya sekarang, Yezuan, sebelum lumpuh kau memang mempesona. Tidak berlebihan untuk mengatakan, di seluruh Binwa Yunxi, tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi itu semua masa lalu. Sekarang kau, bahkan tidak memenuhi syarat untuk Akademi Lanting. Tidak memenuhi syarat. aku harus kembali ke Akademi Lanting. Yesuan, akademi ini berbeda dari dunia luar. Ia memiliki aturannya sendiri. Setiap orang harus mengikuti prosedur operasi rahasia. Jika kau melanggarnya, bahkan dekan akan dihukum. Kau harus ingat ini. Jangan khawatir. Tadi malam aku menghafal peraturan akademi. Aku tak akan pernah melakukan hal yang melanggar aturan. Ketua Hom, Yesuan, apa yang kau lakukan di sini? saya di sini untuk mendaftar. Aku tidak cukup jelas sebelumnya. Pendaftaranmu telah dicabut. Segera pergi. Saya sekarang murid mentor Nan Kiao. Omong kosong. Mentor Nan Kiao adalah salah satu dari 3 mentor hebat akademi. Jika kau terus begini, jangan salahkan aku jika aku kasar. Ketua Hom, saya menghormati Anda sebagai tetua. Jadi saya bersikap sopan. Saya bilang saya murid mentor Nan Kiao. Anda langsung mengambil kesimpulan tanpa penyelidikan. Omong kosong yang terang-terangan. Agak terlalu gegabah bukan? Lagi pula meskipun bukan. Tidak bisa. Saya masih bisa berpartisipasi dalam ujian masuk hari ini. Baiklah. Kau bilang kau murid mentor Nan Kiao. Apakah kau punya tanda pengenal darinya? Mentor Nan Kiao tidak memberiku tanda apapun. Bocah brengsek, kau anggap akademi ini apa? Mengumbar kebohongan seperti itu di sini. Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkanmu sekarang juga. Biarkan akademi yang menanganinya. Saya sudah bilang, mentor Nan Kiao, dia tidak pernah memberiku tanda apapun. Apakah saya atau bukan? Anda bisa mencari tahu dengan bertanya. Kurang ajar. Kau anggap mentor Nan Kiao apa? Jika semua orang sepertimu mengaku sebagai muridnya, apakah kita harus bertanya kepada setiap orang? Kurasa kau hanya mencoba bermulut manis. Saya pikir Anda sengaja menipu saya.
Menggunakan semacam tanda sebagai alasan. Orang tua. Yesuan, jangan gegabah. Benar-benar ada token. Kalau begitu aku. Mungkin kemarin terlalu terburu-buru. Dan guru lupa memberikannya padamu. Ini omong kosong. Bocah brengsek, apa kau tahu Akademi Lanting itu tempat seperti apa? Beraninya kau mencoba tipuanmu di sini. Seseorang, tangkap dia. Tunggu. Ketua Hong, maaf. Saya gegabah. Bagus. Melihat penyesalanmu dan sikap tulusmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Sekarang cepat pergi. Ketua Hong. Bahkan jika saya tidak punya tanda, saya masih memenuhi syarat untuk ujian kan? Bocah brengsek, benar-benar tak tahu malu. Benda tak berguna tanpa dantian, namun kau masih bermimpi untuk terbang ke langit. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan INMO, agar dunia luar tidak mengatakan akademi kita menilai buku dari sampulnya. Ambil ini. Sebarkan teknik kultivasimu. Entah kau jenius atau bodoh. Kita akan segera melihatnya. Apa kau menyerah sekarang? Seekor gagak ingin menjadi burung Phoenix. Pergi cepat. Jangan ganggu peserta ujian lainnya. Tetua Hong, Ada apa Nona Kingsley? Tetua, apakah ini giok pengujian roh khusus untuk kultivator spiritual? Nona Kingsley. Pertanyaan itu agak berlebihan. Jika bukan untuk para kultivator spiritual, apakah mungkin itu dimaksudkan untuk orang cacat, seperti Yezuan? Tetua, aku sarankan kau memilih kata-katamu dengan hati-hati, agar kau tidak menampar diri sendiri dan membuat keributan. Nona Kingsley, meskipun kau adalah murid mentor Nan Kiao, saya adalah tetua akademi ini, dan masih bisa mendisiplinkanmu atas namanya. Kusarankan kau untuk menunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Tetua Hong, kaulah yang kurang wawasan. Menggunakan giok pengujian roh pada seorang kultivator tubuh. Tidakkah kau malu? Kultivator tubuh. Nona Kingsley, kau baru saja tiba. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Membuat pernyataan berani seperti itu di hari pertamamu tidak akan bermanfaat untuk masa depanmu di sini. Manusia tak tahu diuntung jika kau merusak reputasimu hari ini. Sumber daya kultivasimu di masa depan kemungkinan akan bergantung pada belas kasihan pria. Bagaimana? Nona Kingsley dirawat di rumah sakit, bukan untuk kultivasi. Apakah untuk memilih suami kaya? Ketua Hong, saya bilang, saya seorang kultivator tubuh. Kau adalah seorang kultivator tubuh. Tahukah kau apa itu kultivator tubuh? Bagaimana spesies itu ada? Jangankan benua Yongxi, bahkan seluruh alam semesta Wanfa, kultivator tubuh sangat sedikit. Ketua Hong, saya benar-benar seorang kultivator tubuh. Sejak saya lumpuh, saya mulai kultivasi tubuh. Tubuh saya sekarang sangat kuat. Saya dapat menahan pukulan Anda tanpa cedera. Jika Anda tidak percaya, Ketua Hong, ayo coba. Yesuan, apa kau gila? Diam di tempat, jangan bertindak sendiri. Nah, kurasa kau ingin pamer. Apa kau gila? Meskipun aku belum pernah melihat kultivator tubuh, tapi bagaimanapun aku berpengetahuan luas. Kultivator tubuh memang lebih kuat daripada mereka yang levelnya sama. Tapi kau bilang kau bisa menahan pukulanku. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Apakah itu mimpi orang bodoh? Sekali coba akan terbukti. Bagus. Aku tidak akan menindas yang mudah. Aku akan menurunkan realmku ke peringkat kelima. Aku hanya akan menguji kekuatanmu. Jika kau benar-benar seorang kultivator tubuh, akademi kami tentu saja akan menerimamu. Mencari kematian. Yesuan,
Omong kosong macam apa kultivator tubuh. Aku hanya menggunakan 2 bagian kekuatan Dao. Kekuatan untuk mengalahkanmu seperti ini. Memalukan. Ambil untuk perawatan. Kau berani menyentuh dantianku. Yesuan, apa yang kau lakukan? Kau berjanji padaku, kau tidak akan melanggar aturan. Sekarang, kau telah melukai tetua dengan serius. Kau akan dikeluarkan dari akademi. Saya tidak peduli siapa dia. Menindas saya adalah satu hal. Menghina Anda tidak diperbolehkan. Apakah dia takut aku akan diintimidasi? Yesuan, kau dalam masalah besar. Guru, Guru, kau masih ingat aku gurumu? Kingsi kau masuk akademi dulu. Ya. Bela diri. ya, itu dia. Guru lihat. Beberapa tulang rusuk saya patah. Organ dalam saya terluka. Berhenti bermain-main. Dalam 3 hari, saya akan dipromosikan ke peringkat ke-8. Lalu, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Saya bisa menghancurkan mereka yang 1 peringkat lebih tinggi. Bisa melawan. Apa maksudnya? Katakan saja. Saya tak terkalahkan dalam kompetisi 10 tahun. Mereka bisa melakukan sesuka hati. Di Akademi Lanting, beraninya kau melukai seseorang, mencari kematian. Pergi dari sini. Guru Nantiao. Dia melukai seorang tetua akademi dengan parah. Ini adalah pelanggaran berat. Apa kau yakin ingin melindunginya? Siapa bilang aku melindunginya? Apakah kau mengatakan orang lain diizinkan untuk melukai muridku, tetapi muridku tidak diizinkan untuk membela diri? Ini disebut membela diri. Dia hampir memukul pria itu sampai mati. Tepat. Guru Nantiao, apakah kau menyaksikan kejadiannya? Tentu saja aku tidak. Kalau begitu, tolong minggir Guru Nantiao. Aku harus membawanya ke aula penegakan untuk menunggu penghakiman. Tunggu. Jelaskan dirimu. Kalian berdua ada di tempat kejadian. Coba saya tanya, bukankah Tetua Hong yang menyerang lebih dulu? Memang benar. Tapi, Lihat, dia jelas menyerang lebih dulu. tidakkah? Membalikan keadaan, tak tahu malu. Pencapaian terbuka. Cangkang fana ini dapat dibuang. Hadiah, keahlian tingkat surgawi proyeksi jiwa. Jiwa yang tak mati hidup selamanya. Komentar resmi adalah yang paling mematikan. Bagaimana saya tidak tahu malu? Aku akan membawa muridku dan pergi. Kalian semua tangani ini. Zianan, aku benar-benar memanjakanmu. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Yesuan, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa, saya punya cara. Guru, saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya akan bicara dengan kepala sekolah. Anak baik. Terhormat Maman. Kepala sekolah. Bolehkah saya bicara dengan Anda secara pribadi? Ini adalah akar spiritual tingkat tertinggi. Kau bajingan. Apa kau mencoba menyuapku? Kupikir kau pria yang benar dan terhormat. Tapi kau, Kepala sekolah. Saya bisa memimpin akademi dalam kompetisi besar 10 tahun dan menjamin kemenangan. nah, tahukah kau bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi agung 10 tahun adalah para jenius terbaik dari semua dunia di seluruh alam semesta Myriad Dharma. Akademi kita selalu berada di bawah. Dalam kompetisi ini, apa yang membuatmu berpikir? Saya akan menerobos ke alam Taizuan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu percaya DRAE di depanku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku tidak akan menuntut kemenangan. Tapi jika kau bisa mencapai 10 besar hal hari ini, sebagai penebusan atas tindakanmu. Baiklah.
Kata-kata pria sejati adalah ikatannya. Janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Guru, apakah kau mencoba memanfaatkan aku? Dalam mimpimu. Oleskan obatnya sendiri. Jadi kau yang memberiku The obat film guru. was Kupikir translated kau ingin and berkultivasi narrated denganku. by M Apa? Media. Apa yang kau pikirkan? Aku gurumu. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Harus kukatakan. Kau sangat menarik bagi wanita. Setelah identitas kultivasi gandamu terungkap, aku khawatir wanita yang tak terhitung jumlahnya akan tergila-gila padamu. Saya tidak tertarik dengan itu. Karena saya punya tunangan. Yeshuan, aku datang kali ini untuk memberitahumu satu hal lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kau mungkin berada dalam masalah. Apakah seseorang sengaja menargetkanku? Kau tahu, Aura orang ini sangat familiar. Sangat pandai menyembunyikan diri. Meskipun saya tidak bisa merasakan siapa dia, tapi Tetua Hong pasti dimanfaatkan olehnya. kau cukup pintar. Namun, aku mendengar desas-desus bahwa kau dan Kingxi tinggal bersama. Kau perlu tahu, dengan fisik dan bakat Kingxi, kau sudah menjadi pusat perhatian. Kau, Yezuan, keluar kau dari sini. Yeshuan, orang ini sangat berbakat. Dia juga berada di tahap awal alam Taisuan. Para kultivator roh itu bukan tandingannya. Sebaiknya jauhi dia dulu. Setelah kau menerobos, lalu hadapi dia secara langsung. Jika saya tidak bertarung hari ini, semua orang akan mengira saya mudah ditindas. Akan ada orang yang terus-menerus melecehkanku. Saya tidak peduli siapa dia. Persetan dengannya. Lebih baik melempar satu pukulan daripada menerima 100. Tidak heran anak ini bisa menarik Kingxi. Dekan, Anak ini berhati baik. Bakatnya juga cukup bagus. Seorang jenius sejati. Hanya sedikit terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. urat spiritual tingkat tertinggi. Dekan ini untukku. Aku sangat malu. Kuberi kau lihat ini. Inilah yang anak itu gunakan untuk menyogokku. Apa? Suap. Anak itu cukup kaya. Begitu kaya, namun dia tidak menghormati gurunya. Sebaliknya, dia mulai dengan menghormati kakak gurunya. Anak itu cukup cerdik. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Apa intinya? Yezuan, keluar dan mati. Siapa yang begitu tidak sopan? Menggonggong seperti anjing. Kau Yezuan. Aku. Ini pendatang baru Yezuan kan? Ya. Menyinggung seorang tetua tepat setelah mendaftar. Hari-harinya ke depan tidak akan mudah. Hari-hari apa ke depan? Ku dengar. Yezuan dan Mo Kingxi ini diam-diam kawin lari. Jadi kau dan Kingxi tinggal bersama. Sepertinya kau mengakuinya. Aku ingin menandatangani kontrak hidup atau mati denganmu. Jika kau laki-laki, tanda tangani kontrak hidup atau mati. Hidup dan mati. Berhenti. Berhenti. Kau mengerahkan segalanya? Apa lagi? Baiklah. Aku menyerah. Kau punya keahlian bagus. Tapi kau tidak berpikir. Selalu dijadikan pion. Kau pikir kau lugu. Yeshuan. Pertunjukan yang bagus. Kau yang melakukan The film ini. was translated Kau membunuh and Yeshuan. narrated by M Media. Jangan fitnah aku. Instruktur Nan Kiao. Kematian Yezuan disebabkan oleh Shu Qinchan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Dan siapa kau?
Mengapa kau di sini? Dekan Han. Aku seorang pil immortal. Seorang pil. Ming Fen. Aku pernah mendengar tentangmu. Sebagai murid baru di akademi, masa depanmu tak terbatas. Tapi kau di sini bukan hanya untuk memamerkan statusmu kan? Seperti yang diharapkan dari seorang dekan, benar-benar perseptif. Anda mengenaliku bahkan dengan topeng. Dekan Han. Sekarang Ye Zuan sudah mati. Aku akan mengambil tubuh puncak alam kesengsaraan ini dan memurnikannya menjadi boneka. Ini dapat dianggap di tanah benua Yongxi sebuah prestasi perintis. Tapi jika kau tidak memurnikannya, bukankah itu akan sia-sia? Pergi dari sini. Kau pertama kali menghasut tetua Hong melawan Ye Xuan. Dan sekarang kau ingin menjadikannya boneka. Akan kucabuti kulitmu hidup-hidup. Instruktur Nan Qiao. Kau harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Kau, Nan Qiao. Han Rui. Jika kau setuju dengan ini hari ini, aku juga akan berurusan denganmu. Aku gurumu. Tidak bisakah kau memberiku sedikit muka? Memurnikan boneka bertentangan dengan tatanan alam. Ini tidak boleh dilakukan. Kau harus pergi. Baiklah. Tapi Dekan Han, aku punya satu hal lagi. Ada apa? Instruktur Nan Qiao, dia telah melindungi sekte bela diri ilahi karena Ye Zuan, tapi sekarang Ye Zuan sudah mati. Tidak perlu. Bagimu untuk melindungi sekte bela diri ilahi untuk mayat apa gunanya? Apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan dendam pribadi dengannya. Dekan Han, di alam semesta segala dharma ini, seorang pil immortal yang hidup dibandingkan dengan mayat dingin, mana yang lebih bermanfaat bagi akademi? Kurasa itu sudah jelas. Tapi, Aku tidak setuju. Nan Qiao, Tuan. Ye Xuan jelas menang barusan. Jude Qingchang juga mengakui kekalahannya. Itu Jude Qingchang yang tiba-tiba menghabiskan semua kekuatan spiritualnya untuk menyerang Ye Xuan secara diam-diam. dia pantas mati. Rasakan itu. Jangan bilang kau tidak terlibat. Instruktur Nan Qiao, kau butuh bukti untuk mendukung tuduh Ain Mu? Kau, Baiklah, Tuan. Ye Xuan mendengarkanmu dan menunjukkan belas kasihan. Itu sebabnya dia disergap oleh penjahat. Hari ini kau harus memberiku jawaban. Instruktur Nan Qiao, ini adalah dunia yang keras. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena tidak cukup tegas. Kau masih bilang kau tidak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu. Aku hanya merangsang potensi Shu Qingchang. Siapa yang tahu Ye Zuan begitulah. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan kurangnya kekuatannya. Tapi ngomong-ngomong, Instruktur Nan Qiao, apa kau benar-benar akan mengabaikan mayat dingin dan kepentingan akademi? Baiklah. Masalah ini sampai di sini saja. Nan Qiao menjaga Ye Zuan dengan baik. Masukkan nama Ye Zuan ke dalam aura ketenaran. Guru, Tidak hanya itu, tapi kau seharusnya tidak lagi melibatkan dirimu dalam urusan kerajaan alam. Fokuslah untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi agung 10 tahun. Guru. Ye Xuan. Guru, siapa itu? Kingxi. Kau belum sebanding dengannya. Katakan padaku siapa itu. Nona Kingxi. Kau The harus film was mendengarkan Nan Qiao, translated kata-kata and mentor. narrated by M Media. Jadi itu kau. Tanda tangani kontrak hidup dan mati. Mengapa aku harus menandatanganinya? Kalian para pria, semua menginginkan tubuh rohku bukan? Tanda tangani jika aku kalah. Kau bisa memilikinya.
Karena kau begitu bersemangat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Nona Kingsley, kau bukan tandinganku. Jika kau tunduk padaku sekarang, bagaimana kalau kita menjadi pasangan surgawi? Kurang ajar. Mo Kingsley, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika kau setuju menjadi pendamping Dauku, aku akan mengampuni hidupmu. Omong kosong sekali. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang. Bukankah kita seharusnya punya anak? Kau mau kemana? Yesuan, Kita bicara nanti. Bagaimana mungkin? Kembali dari kematian. Artefak ilahi. Sepertinya aku mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Yesuan, hari ini, aku akan membuatmu kehilangan wanita yang paling kau cintai. Kau juga akan binasa. Artefak ilahi ini akan kusimpan untukmu. Feng Hou Kimen. Mati. Tunggu suamiku kembali. Kita akan punya anak bersama. benarkah? Meng Wanqiu, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menentangku. Demi orang sial yang tidak berguna, kau tidak mau mendengarkan. Kau kaisar anjing. Jelas kau yang melanggar aturan. Yesuan memenangkan kompetisi. Hadiah itu memang miliknya. Tercela dan tak tahu malu. Kau masih ingin aku bergabung dengan cara jahatmu. Dalam mimpimu. Kurang ajar. Beraninya kau memfitnah tuanmu dengan kata-kata tajam seperti itu. Kekuasaan yang menentukan aturan. Uang mengubah aturan. Kau tidak punya kekuasaan atau uang. Aturan dibuat khusus untukmu. Kerajaan Nalan adalah wilayah kekuasaanku. Aturanku adalah aturannya. Apa hakmu untuk menentangku? Aku menghina. Dengan visi terbatasmu, kerajaan Nalan akan segera jatuh. Kau takkan lama lagi menjadi kaisar. Omong kosong. Aku akan membunuhmu. Binatang, kau belum mati. Yesuan, Anjing tua. Kau belum mati, jadi bagaimana mungkin ayahku mati? Hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur iblis. Kau belum sepenuhnya mati. Aku ceroboh. Maafkan aku.